Jadi seingat kami awal masuk pondok itu pastinya sedih. Ya, karena ditinggal orang tua juga. Tapi yang pas pertama kali masuk tuh hal lucunya tuh kami tuh nggak makan semua. Jadi pas tengah malam itu kami bangun, cuma ada satu nasi kotak, terus makannya rame-rame, 20 orang. Awal-awal saya masuk tuh, saya lihat semua teman-teman saya. Ada yang sedih juga, ada yang senang, malah ada yang masih manja-manja karena takut ditinggal sama orang tuanya. Ya pastinya harus belajar agamanya seharian terus gitu kan, nggak berhenti. Ya, terus harus belajar mandiri juga, ndak bergantung sama orang lain. Sedihnya kondisi asrama dulu tuh cuma karena kami baru masuk, jadi kami tuh baru angkatan kedua, jadi otomatis asramanya baru berapa? Satu ya? Satu dibagi dua. Satu tapi dibagi dua gitu. Jadi ya kami sama-sama di situ makan sama-sama, buat lingkaran sama-sama kalau makan, kalau liko juga. Kita memiliki teman-teman yang baru, barang maupun semua sepatu baru. Yang dari dulu kita dari kelas 1 sampai kelas 6 SD barangnya cuma itu. Tetapi yang pas kita sudah di pondok semuanya diserbakan dengan baru. Sendiri nggak punya teman. Jadi apa-apa sendiri, kesini sendiri. Tapi karena lama-lama berbaur gitu kan, jadi banyak teman lah, bahagia aja. Jadi awal masa masuk pondok itu sebelumnya ya jarang ngaji, belum tahu ngaji dulu, masih jarang sholat, masih leha-leha. Yang karena awalnya kita di rumah subuh pun telat, kadang ngaji juga seperti itu, harus disuruh dulu sama orang tua baru kita ngaji. Pertama itu kan saya tidak memakai jilbab yang sekarang yang saya pakai. Jilbabnya masih pendek, masih bercelana, tidak tahulah aturan-aturan agama yang seharusnya buat wanita. Selama di MBS itu sudah belajar, sudah terbiasa dengan jilbab-jilbab yang besar, rok, apalagi kaos kaki itu dipakai kayak gitu. Walaupun memang belum sepenuhnya gitu. Misalnya kayak memang sebelumnya dia tuh nggak ngerti kalau ternyata kaki itu juga aurat gitu. Jadi setelah masuk di pondok dia tuh jadi bisa nutup auratnya dengan yang lebih sempurna gitu. Terus kayak misalnya juga ciput atau dalaman jilbab itu kan biasa masih banyak gitu perempuan di luar sana tuh yang nggak menggunakan itu, dan itu yang menyebabkan helai rambut aurat kita itu juga kelihatan gitu. Jadi dia lebih paham dan sekarang menggunakan itu. Jadi nakal-nakalnya itu di MBS tuh ya biasa kan, pesantren kan dilarang nih bawa HP. Dia ada tetap bawa HP. Ya, ada bawa HP. Ya ada juga kayak males nih sekolah nih. Akhirnya pura-pura sakit, Kabur nih kan, enggak kan? Ya, kabur dari pesantren. Akhirnya nekat ambil kayu, pukul seng, akhirnya kabur keluar. Gitu. Ya. Buka seng belakang kabur. Ya, walaupun sudah diketahuan sama satpam ya, tetap lari masuk semak lagi biar nggak ketahuan. Ini gitu. Ya. Rasa syukurnya yaitu kita semua yang kayak saya pribadi yang nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa di MBS, kayak tentang agama, tentang kemandirian sendiri, tentang kekeluargaan bersama orang-orang yang dikenal. Di pondok itu kita tuh nggak boleh egois, harus banyak sabar, nggak boleh egois. Jangan pernah mentingkan diri sendiri sebelum kepentingan bersama kayak gitu. Jadi setelah mengenal pondok pesantren MBS Muhammadiyah boarding school, akan dilatih untuk belajar mengaji ya. Awalnya bersusah-susah, malu lihat teman yang sudah hebat ngaji, tapi kita sendiri belum ngaji. Jadi kayak insecure gitu melihatnya. Dari situ kita termotivasi buat mengaji, buat setara lah sama teman yang sudah hebat ngaji gitu. Jadi hafal Quran di MBS itu sangat mudah ya, karena kita itu sudah dibuatkan program oleh para ustadz, cuma setelah ditentukan jadwal-jadwalnya dari subuh itu. Nah, kita itu persiapkan hafalan, terus nanti kita akan menyetorkannya pada malam hari. Ustadz Juanda ngajarin tajwid dulu, habis sampai bisa tajwid, sampai bacaannya benar, baru lanjut ke ustadz-ustazahnya buat menghafal dari juz 30, terus 29, baru lanjut ke juz 1 sampai juz 28. Ya pernah, jadi
sudah jadi hal yang lumrah bagi kita para santri di MBS menghafal Quran saking lelahnya, bahkan rela-rela meninggalkan makanan malam demi mencapai hafalan yang belum tersampaian lah. Jadi kita itu harus terus mengejar hafalan kita sehingga kadang lupa makan dan bahkan terlelap tidur sampai terlelap tidur. Gampang-gampang susah. Susahnya tuh pas mau menghafal, cuman lagi ndak fokus karena ada banyak masalah, mungkin gara-gara masalah sama teman atau masalah sama rindu keluarga. Itu mungkin itu yang jadi beban, ndak bisa menghafal, ndak fokus. Program MBS untuk hafal Quran sudah sangat bagus. Semua program yang telah ditetapkan oleh MBS itu sudah dipikirkan matang-matang. Karena dari saya pribadi enak untuk mengikut jadwalnya tahfiz di MBS. Tidak terlalu pusing dan masih bisa dia ajak enjoy. Jadi di MBS ini mungkin banyak orang berpikiran kan kalau di pesantren tuh jadwalnya padat dari pagi sampai malam tuh semuanya kita diatur sama pesantren kegiatannya ini itu. Nah maka banyak juga orang berpikiran bisakah jadi santri yang berprestasi gitu kan? Kalau di pondok ya pasti bisa, karena di pondok itu sudah tersedia wadah-wadahnya. Jadi tinggal dari kitanya aja mau mengeluarkan skill kita kayak mana gitu. Ya, dan setiap anak pondok itu tidak berbakat karena grupnya yang tertutup ataupun peraturan-peraturan yang padat. Ya, walaupun kami tidak menggunakan smartphone, tapi kami tetap bisa berkarya, tetap bisa menjadi anak yang berprestasi. Justru tanpa smartphone itu kita bisa mengeluarkan skill-skill kita yang lebih fokus gitu. Iya, jadinya lebih serius. Ternyata banyak dari teman-teman saya dan saya juga banyak yang berprestasi alhamdulillah baik di tingkat pesantren, di internalnya maupun ada yang waktu itu sampai ke tingkat ASEAN kalau tidak salah. Ketika melihat teman-teman saya yang berprestasi, itu menjadi suatu ukuran bahwa di pesantren ini kita tidak hanya menuntut ilmu saja, tetapi kita juga bisa menjadi anak-anak yang dapat berprestasi, baik itu dalam bidang agama, akademik maupun bidang-bidang lainnya. Kita juga diwajibkan untuk mengikuti organisasi, apalagi sebagai senior itu juga harus bisa masuk organisasi, yaitu IPM. Jadi wajib sih menurut aku, karena di umur segitu kan harus tahu bagaimana cara memimpin gitu, memimpin diri sendiri maupun orang lain gitu. Kita juga bisa mengurus santri-santri juga, membantu meringankan beban ustadz-ustadz. Karena di pesantren tuh santri bukan soleh-soleh semua. Banyak ada yang berbeda emosionalnya, berbeda sifatnya. Kan sistem di sekolah juga itu kan pasti ada yang meneruskan kayak gitu kan Kak. Jadi kalau misalnya kami udah selesai, kalau kelas 5 atau kelas 4 ikut IPM tuh jadi ada pengalaman gitu loh. Setelah kami, mereka udah bisa ngatur kayak gimana organisasi ke depannya. Pusing di organisasi. Habis itu ada lagi nanti anak-anak yang melapor sama orang tua kalau ada kelahi-kelahi gitu kan. Nanti tuh organisasi tuh bertanggung jawab. Ibarat tuh organisasi adalah tangan kanannya musyrif. Kenapa nih anak-anak nih kelahi nih? Kenapa nih anak-anak kabur bisa-bisanya lewat belakang seng? Itu kenapa bisa sebagai santri itu? Kita itu tanggung jawab kita sebagai organisasi. Itu gimana kami ngatur waktu untuk organisasi juga, untuk kami juga di pondok. Jadi ya harus pintar-pintar ngatur waktu walaupun itu mepet. Apalagi pas musyawarah, belum lagi buat bagi-bagi kegiatan nih. Di sini bidang apa, bidang nanti ada berbeda pendapat hingga bikin tambah beban otak lagi. Nah, itulah fungsi kita berorganisasi banyak orang agar semua tuh bukan dikerjakan sendiri tapi sama-sama. Awalnya kami masuk pesantren kelas 7 ada 29 orang. Tetapi yang pas SMA ada yang teman-teman ada yang keluar kota melanjutkan pesantren, ada juga yang pindah ke sekolah negeri. Tinggal 7 orang, baru masuk lagi 2 orang anak baru. Nah, sampai kelas 6 ini kami berjumlah 9 orang. Kami disebut dengan Wali Songo karena 9 orang, 9 wali. Jadi rasanya 24 jam sama teman awalnya kan kayak asing gitu, karena
Bayangin baru lulus SD gitu kan, sudah ditinggal orang tua, tinggal sama teman yang awalnya nggak kenal. Tapi lama-lama ketergantungan, tuh orang tergantung sama ini. Pokoknya kayak punya ikatan batin gitulah. Yang satu sedih, semuanya sedih. Kita dapat merasakan keluargaan itu setelah kita hidup bersama teman-teman kita di asrama 24 jam, selalu bersama-sama di setiap harinya, walaupun itu makan, dari mandi, belajar, selalu bersama-sama. Nah, dan juga bersama-sama maksudnya? ngantri mandi bersama-sama. Kan di pondok tuh kan ada suasana sedih, ada suasana bahagia. Mungkin kalau kita lagi down, lagi sedih, itulah gunanya teman. Kadang menghibur satu sama lain, saling menyempurnakan lah satu sama lain. Contohnya ketika teman kita sakit nih, disitulah kita tumbuhkan rasa keluargaan kita, seperti membantunya mengambilkan makan, mengizinkan dia ketika dia di kelas. Rasa keluargaan itu seperti ketika teman kita dijenguk, di situ dia membawa makanan dan membagikan kepada teman-temannya. Mungkin awalnya sulit beradaptasi karena kami kan dari SMP-nya negeri, dan masuk di SMA-nya itu sistemnya itu asrama gitu. Jadi mungkin yang anak-anak dari SMP itu sangat sulit beradaptasi. Nah, tapi itu nggak bertahan lama. Akhirnya lama-lama juga bisa bersatu, bisa bersama. Yang awalnya emang agak mungkin pisah, tapi lama-lama udah bersatu. Apalagi makin hari tuh makin dewasanya tuh meningkat gitu kan. Pastinya akan merasa sedih karena berpisah sama teman-teman, tapi itu demi masa depan kita, ingin mencari jati diri kita lebih lanjut, mencari teman yang baru. Tetapi teman lama yang pesantren ini 6 tahun nih pasti sangat merasa sangat merasa ya tidak bisa dilupakan. Ya sebenarnya senang sih, karena kan kayak ada kesan baru, kayak ada keluarga baru yang mungkin dulunya kita tuh nggak saling kenal, tapi bisa kenal di situ. Ada juga yang kayak misalnya ngebantu kita, yang bikin kita tuh bisa bangkit tuh. Nah, yang dulunya nggak tahu apa-apa, sekarang tahu semuanya. Terus bisa kayak menghafal, itu kan suatu yang susah, yang orang-orang tahu tuh susah, tapi sebenarnya kita tuh bisa. Saat kami terlahir di dunia, terbesit tanya dalam hati ayah dan bunda. Bagaimana agar kami tumbuh terjaga hingga akhir masa di tengah seramnya fitnah dunia? Perlahan waktu terus membawa kami berkelana, tumbuh menjadi remaja, menyaksikan indahnya warna-warni muslihat dunia. Banyak gadis seumuran kami, pudar keanggunannya dirampas tren menari di depan kamera. Juga laki-laki sebaya kami yang kehilangan gagahnya, tak mampu menyambut panggilan Tuhan. Hanyut asiknya bermain game dan menatap kemolekan perempuan di sosial media. Kadang terbesit hayal, andai kami seperti mereka, gaul, punya banyak teman, jadi hype ikut perkembangan zaman, bebas, bergaya dan berekspresi sesuai kemampuan. Mungkinkah kami akan merasa lebih bahagia? Rasanya tidak, karena disinilah kami tumbuh dengan syukur dalam barisan abjad penuh amanah yang disebut santri. Ditempa untuk disiplin dari bangun hingga tidur lagi. Dididik untuk menjaga ifah dan marwah agar kami tumbuh menjadi muslim-muslimah sejati. Mengisi hari agar akrab dengan ilmu, mempelajari kalam ilahi, mulai dari tertati, mengeja, dan menyusun alif bata, hingga jatuh bangun menangis, melawan beratnya, menyelesaikan hafalan demi mimpi, menjadi hafiz Quran. Berkenalan dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya untuk kami teladani kisah dan hikmahnya. Belajar ilmu fikih dari bab tahara hingga ubudiyah agar kami tak tersesat dalam ibadah. Memperkaya kosakata bahasa Arab, belajar nahu dan sorof hingga menghafal dan memahami hadis. Kami bangga menjadi santri, dididik untuk mendahulukan akhlak agar ilmu bersinar menjadi cahaya penyelamat, dilatih untuk menyeimbangkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan agar akal dan pikiran tidak liar mempermainkan syariat Allah demi memenuhi nafsu dan syahwat. Belajar berorganisasi dan kepemimpinan agar kami mampu memimpin dan menjaga masa depan bangsa di tengah porak-porandanya akhir zaman.
Jika aku bukan santri, sungguh waktu dan usia yang kami miliki tidak akan seberharga ini. Kini, waktu-waktu berharga itu akan segera berlalu. Kami harus pergi mengayunkan satu langkah lebih dekat dengan masa depan. Kisah yang tumbuh akan menjelma menjadi ingatan memori yang akan kami rindukan. Hangat senyum, serta berharganya didikan ustadz ustazah, indahnya suara gelak tawa teman-teman, atau barangkali omelan-omelan manis musyrif-musyrifah. Tak perlu menangis, karena setiap temu pasti akan berujung pisah. Mari menyulam rindu dalam kenangan, mengikat hubungan lebih dari sekedar pertemuan saat jarak dan rindu menjelma doa-doa untuk satu sama lain di sepertiga malam. Terima kasih MBS. 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 Kepada MBS saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih MBS. Terima kasih MBS. Terima kasih MBS.